Sobat Putri Kanaan dimanapun kalian berada, senang banget kita bisa ketemu lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Selasa ini. Nah, adapun tema sate kita pada hari ini yaitu nyanyian kesetiaan janji Allah. Teman-teman, kita mengetahui ya bahwa dalam kisah-kisah terdahulu umat Tuhan itu menaikkan syukur dengan doa. Dilakukan dengan korban bakaran anak domba. Ungkapan syukur yang lain adalah bentuk kidung nyanyian. Nats Keluaran yang akan kita baca berikut ini teman-teman, itu adalah kisah awal mengenai orang Israel menyanyikan kidung pujian. Liriknya mengenai peristiwa keluarnya umat Israel dari Mesir, di mana ketika tentara Firaun mengejar, para tentara itu mati ditelan Laut Merah. Allah menyelamatkan Israel dengan membelah laut. Teman-teman ingat kan kisah itu? Nah, nyanyian kemenangan ini mencakup segala peristiwa ajaib yang menyertai bangsa Israel. Dinyanyikan saat keluar dari Mesir, saat keluar dari Mesir, saat pendudukan tanah Kanaan, bahkan sampai dibangunnya Bait Allah di kota Yerusalem. Ada dua mazmur pujian lainnya, yaitu nyanyian Miriam di kitab Bilangan teman-teman, dan nyanyian Musa yaitu di kitab Ulangan 32. Nyanyian ini disebut juga Songs of Moses atau Kidung Laut, dan merupakan kidung kuno yang dinyanyikan oleh gereja Ortodok Timur. Nah, teman-teman, mari kita baca tentang nyanyian Musa dan Israel sebagaimana yang tertulis dalam kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab, semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu, sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang pun yang berkuda telah masuk ke laut,
maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Teman-teman, segitu jauh ya pembacaan kita hari ini. Kidung di atas tadi itu dikenal dengan nama Syirat Hayam. Secara harfiah artinya nyanyian tentang laut, atau dalam kurung merah ya teman-teman ya, atau the song of the sea. Nah, kita lihat yuk di ayat pertama, dikatakan di situ, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Teman-teman, nyanyian di atas adalah pujian dan ucapan syukur kepada Allah atas keagungan, kekuatan militan, dan kesetiaan kepada umatnya. Kesaksian umat Israel diungkapkan dalam nyanyian, yaitu menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, menggetarkan karena tindakan-tindakannya yang gemilang, membangkitkan rasa hormat karena kemasyhurannya. Alkitab menghubungkan nyanyian kemenangan ini dengan nyanyian keselamatan yang lebih besar lagi, seperti di pantai lautan abadi, yaitu pada saat kemenangan akhir yang gemilang atas semua musuh. Ekspresi pengucapan syukur dengan nyanyian ini menjadi adat kebiasaan sesudah menang dalam perang, teman-teman. Orang-orang Israel merayakannya juga dengan tari-tarian, dengan rebana, sebuah gendang kecil. Nah, tari-tarian dengan rebana adalah yang dulu dan hingga saat ini merupakan bahasa agama di daerah timur, teman-teman. Miriam juga melakukan itu. Kita bisa lihat di ayat 20. Sekalipun Miriam adalah kakak Musa dan Harun, tapi dia disejajarkan dengan Harun dan bukan dengan Musa. Jadi guys, nyanyian itu sering dilantunkan dalam berbagai kesempatan ya, karena peristiwa Eksodus dari Mesir dipandang sebagai permulaan kemenangan besar dalam sejarah Israel, dan dihubungkan dengan kedatangan mereka masuk ke tanah perjanjian. Demikianlah kesaksian umat Israel atas janji setia Allah yang dilantunkan dalam kidung pujian. Kidung ini juga sebagai nyanyian orang tertebus yang melambangkan kemenangan umat Allah atas iblis dan antikristus pada akhir zaman. Sebagaimana seorang gembala menuntun domba-dombanya memasuki kandang, demikianlah Allah menuntun bangsa Israel ke tempat tinggalnya, negeri yang dijanjikannya. Kita pun demikian ya guys ya. Begitu banyak peristiwa di mana Tuhan setia kepada janjinya untuk hidup kita. Maka kita pun layak teman-teman menaikkan pujian untuk mengagungkan namanya. Tuhan memberkati. Hai guys, jadi tadi materi satu kita pada pagi hari ini. Mari kita belajar untuk selalu menyanyikan lagu-lagu pujian kita sebagai rasa syukur kita karena kesetiaan Allah yang selalu menyertai kita dalam hidup kita. Untuk menutup satu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah bangun pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami semua boleh bangun pagi lalu bersatu pada pagi hari ini. Bantuan kami Tuhan, agar setiap materi satu yang kami baca pada pagi hari dapat kami jalankan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa juga guys, besok kita juga ada satu dua lagi yuk di channel ini. Mari kita bagikan materi satu dua ini ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan dan pertanyaan, yuk DM Insta Yud GKI Kanaan dan juga dengerin podcast Yud GKI Kanaan. Jangan lupa juga guys, hari Sabtu kita juga bakal ada Zoom Fellowship. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA teman-teman ataupun di grup LAN teman-teman sekalian. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali di obrolan santuy anak milenial, podcast Youth GKI Kanaan. Kita akan ngobrol di banyak hal tentang anak youth dan karir pekerjaan. Nah, sekarang kan lagi COVID nih. Ada kendala nggak di perkembangan usaha kalian? Gimana mereka menghadapi tekanan itu gitu loh. Yang biasanya satu job, jadi kan hari libur pun mungkin mereka juga tetap kerja seperti itu. Dari saat inilah
kalian yang masih kuliah ataupun yang sudah selesai kuliah, perdalam ilmu di dalam diri kalian. Setelah pandemi, kita nggak boleh loyo, kita benar-benar harus lebih, kerja kerasnya tuh harus lebih besar, mungkin harus begini gitu. Zaman sekarang nggak bisa kamu maaf kata, oh orang tua saya kaya kok, nggak bisa. Itu udah nggak berlaku. Terus yang paling penting, demonstrasikanlah kamu sebagai anak Kristen. Jangan suka membawa nama Kristen, tapi Anda tidak mendemonstrasikan kekristenan di dalam diri Anda sebagai karyawan, maupun kelak kamu akan menjadi seorang bos. Lakukan demonstrasi sesuai karakter seorang Kristen yang baik dan jujur. Jadi jangan merasa kita hebat, jangan merasa kita juga gak punya apa-apa. Allah kita dahsyat yang mampu mengubah kita from zero to be hero, dan yang Tuhan juga Allah yang berkuasa yang bisa mengubah segalanya, dan lakukanlah bagian kita dengan sebaik mungkin menjadi anak Tuhan yang menjadi garam dan terang di dalam dunia ini.